Maka ketika dikatakan oleh Sang Buddha, ada perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan, ada perbuatan yang membawa kepada penderitaan, ada perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan dan penderitaan, tetapi juga ada perbuatan yang membawa kepada hancurnya perbuatan. Kamang kamakayang sangwatati. Kamang perbuatan, sangwatati mengarah kamakayang hancurnya perbuatan. Ada perbuatan yang mengarah kepada hancurnya perbuatan. Perbuatan apa? Mempraktikkan demikian, maka kita akan semakin paham apa itu penderitaan. Kita akan semakin tahu sebab penderitaan yang harus ditinggalkan. Dan suatu saat kita akan membawa diri kita untuk bisa terbebaskan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai manusia, tidak hanya sekedar sebagai manusia, tetapi menjadi manusia yang beruntung. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini berkenaan dengan kita sebagai manusia, bagaimana kita menjadi manusia yang beruntung. Sebenarnya kalau saya perhatikan, hampir semua umat Buddha itu adalah manusia beruntung. Apalagi umat Buddha yang tidak hanya umat Buddha secara KTP, tetapi juga betul-betul berusaha untuk memahami ajaran Buddha, apalagi mempraktikkan ajaran Buddha. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya sangat beruntung. Maka tadi saya menyampaikan satu pernyataan yang sebenarnya secara spesifik itu ditemukan di dalam kitab Ulasan. Walaupun kemudian dalam salah satu syair Dhammapada juga secara mirip disampaikan hal yang sama. Yang pertama adalah Dulabu manusa padilabu. Dikatakan dalam Dhamma bahwasanya terlahir sebagai manusia, mendapatkan kehidupan sebagai manusia itu sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Dulabu. Karena untuk bisa terlahir sebagai manusia, kita harus memiliki banyak kebajikan. Kita harus memiliki kebajikan-kebajikan yang cukup dalam kehidupan yang lampau, sehingga sekarang kita bisa terlahir sebagai manusia. Dan kita sekarang sudah terlahir sebagai manusia. Itu saja kita adalah makhluk yang beruntung, bisa terlahir sebagai manusia. Dan apalagi kita masih memiliki hal-hal yang secara fisikal itu dalam tahap kewajaran. Dengan kata lain, kita memiliki kedua mata kita, memiliki hidung kita, memiliki mulut kita, kita masih bisa berjalan, masih bisa melakukan sesuatu hal dengan fisik kita. Itu adalah sebuah keberuntungan yang ini harus patut untuk kita apresiasi. Nah, tetapi ada sesuatu yang lebih sulit lagi ketimbang kelahiran sebagai manusia, sesuatu yang sangat jarang untuk ditemukan, yang tidak lain adalah kemunculan seorang Buddha. Dulabu budu padu lokasming, bahwa munculnya seorang Buddha di dunia itu sesuatu yang sulit untuk diperoleh, jarang terjadi. Kalau kita perhatikan, kalau kita punya keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahkan di dalam satu periode ini saja kita hanya memiliki 5 Buddha. Dan itu antara satu Buddha dengan Buddha lainnya jaraknya juga sangat-sangat jauh. Kita hanya memiliki Buddha Konagamana, Kakusanda, Buddha Kasapa, Buddha Gautama, dan nanti suatu saat ketika ajaran Buddha sudah betul-betul lenyap dan manusia pada waktu itu rata-rata memiliki umur yang panjang, 80
84.000 tahun. Rata-rata kalau sekarang umur kita berapa? Rata-rata paling kan ya 70 ya, 70, 80 begitu ya. Nanti suatu saat ada di mana manusia itu punya umur bisa bahkan 84.000 tahun rata-rata. Bahkan kalau di dalam konsep agama Buddha, manusia ini memiliki umur yang tidak terbatas, bisa jutaan tahun. Tetapi pada waktu itu dikatakan tidak mungkin. Kalau umur manusia rata-rata lebih dari 100.000 tahun, tidak mungkin seorang Buddha akan muncul. Maka dikatakan seorang Buddha itu akan muncul ketika umur manusia rata-rata 100.000 tahun, itu yang tertinggi. Kemudian yang paling pendek adalah rata-rata umur manusia 100 tahun. Nah, Buddha Gautama muncul ketika manusia umurnya rata-rata 100 tahun pada waktu itu. Dan sekarang rasanya sudah sangat sulit ya untuk bisa mencapai umur 100 tahun. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dikatakan kalau umur manusia lebih dari 100.000 tahun, itu akan sulit bagi mereka memahami sifat ketidakkekalan, anicca. Sedangkan sifat ketidakkekalan ini yang mesti ditunjukkan untuk pencapaian kebebasan itu harus menjadi salah satu ajaran yang penting untuk seseorang memahami. Sedangkan manusia dengan umur lebih dari 100.000 tahun dikatakan sulit untuk memahami. Maka seorang Buddha tidak muncul pada saat manusia umurnya sangat-sangat panjang. Tapi kemudian ketika umur manusia sudah mencapai rata-rata di bawah 100 tahun, dikatakan pula secara kemoralan itu sudah mengalami kemunduran, mengalami degradasi. Sehingga dengan umur yang demikian juga sulit. Dengan kemoralan yang juga mengalami kemunduran, itu sulit bagi manusia untuk bisa mendapatkan kebebasan. Dan seorang Buddha tidak akan muncul dalam kondisi manusia umurnya lebih kurang dari 100 tahun secara rata-rata. Dan sehingga kemunculan seorang Buddha itu sesuatu yang sangat jarang terjadi. Bahkan dalam 10.000 tata surya, dasa sahasi lokadatu. Jadi kata lokadatu ini seringkali diterjemahkan sebagai tata surya, kita tidak tahu. Jadi dasa sahasa itu adalah 10.000 tata surya. Itu hanya akan ada satu Buddha. Kalaupun kemudian seorang Buddha muncul dalam 10.000 tata surya, itu hanya akan ada satu Buddha. Tidak mungkin dalam 10.000 tata surya itu akan muncul dua Buddha. Tidak mungkin. Hanya satu Buddha. Maka kemunculan seorang Buddha ini sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi. Dan kita sebenarnya manusia sekarang, walaupun kita tidak bertemu secara langsung dengan Sang Buddha, kita masih dalam periode di mana Sang Buddha itu ada. Dan kita beruntung. Memang Sang Buddha sudah tidak ada secara fisik, tetapi paling tidak adalah ajaran beliau, kualitas beliau itu masih kita dengar dan masih kita ketahui. Dan artinya kita hidup di mana Buddha itu ada, dan kita adalah beruntung. Karena kalau nanti ajaran Buddha sudah betul-betul dilupakan, orang tidak akan pernah tahu bahwasanya ada seorang Buddha. Dan kalau tidak ada pemahaman pengetahuan bahwa ada seorang Buddha, mana mungkin seseorang akan punya pemahaman bahwa ada ajaran yang bisa membebaskan seseorang dari tumbuh lahir. Tidak mungkin akan muncul pemikiran demikian. Bahkan kalau boleh dikatakan sekarang, dari kalau zaman sekarang ada berapa populasi di dunia? Mungkin 8 miliar ya, sekitar itu ya. Dari 8 miliar manusia yang ada di planet bumi kita ini, ada berapa orang yang betul-betul punya pemikiran
Ini baru pemikiran. Yang betul-betul punya pemikiran bahwa ada cara untuk bisa terbebas dari alam kehidupan. Sangat sedikit. Kalau kita boleh mengatakan, hampir semua keyakinan, kepercayaan dalam sebuah agama selalu berbicara tentang sebuah kekekalan dalam sebuah kehidupan. Entah kehidupan setelah kematian, itu ada sesuatu yang kekal, di mana ketika orang terlahir di sana, dengan istilah mungkin istilah surga ataupun neraka, dan di sana kekal. Dan tidak ada pemikiran bahwa ada sebuah ajaran yang justru bisa membebaskan seseorang dari tumimba lahir. Tidak ada. Maka sangat sedikit. Walaupun Buddha sebenarnya, kalau kita boleh mengatakan, walaupun secara fisik itu sudah tidak ada, tetapi secara kualitas sang Buddha itu masih ada. Pun tidak semua orang, bahkan sangat sedikit yang betul-betul punya pemikiran, punya pemahaman bahwa ada cara untuk bisa escape dari tumimba lahir, dari kehidupan sebagai manusia atau sebagai makhluk. Sangat sedikit. Maka karena hal itulah kemunculan Buddha dikatakan sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi, sulit untuk ditemui. Dullabho Buddhupado Lokasming. Dan sekarang kita, umat Buddha, beruntung karena kita sudah terlahir sebagai manusia, dan kita pun juga terlahir di mana ada waktu sang Buddha itu masih ada atau muncul di dunia. Tetapi ada sesuatu yang lebih sulit lagi dari kemunculan seorang Buddha, yaitu apa? Dullabang Saddhamma Sawanang. Punya kesempatan untuk mendengarkan Saddhamma, ajaran yang sejati, yang tidak lain adalah ajaran sang Buddha, itu sesuatu yang lebih sulit lagi, sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh. Nah sekarang kalau kita perhatikan lagi, dari umat manusia yang ada di planet bumi kita, kira-kira ada berapa orang yang secara KTP itu beragama Buddha? Entah kalau di Singapura pakai KTP enggak? Enggak ya? Ya, enggak ada misalnya apa identitas, oh kamu Buddha, enggak ada ya? Oh, enak ya? Ya enak lah. Punya kebebasan kan? Kalau di Indonesia kita harus punya ya, harus punya, ada identitas kita itu kan. Nah, kalau kita perhatikan di planet bumi kita ini, dari sekitar 8 miliar manusia, berapa sih yang betul-betul punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma? Sangat sedikit kan? Sangat sedikit untuk punya kesempatan bisa mendengarkan Dhamma. Bahkan kalau dibilang, kalau boleh kita bilang, mereka yang mungkin secara identitas beragama Buddha atau mengaku dirinya umat Buddha pun juga belum tentu punya kesempatan mendengarkan Dhamma yang sifatnya profound, sifatnya dalam, inti dari ajaran sang Buddha. Dan kalaupun mendengar, apakah kemudian memahami, itu juga belum tentu. Gak usah jauh-jauh, orang tua saya saja. Orang tua saya bisa bicara tentang ajaran Buddha walaupun sedikit, tetapi bahkan untuk misalnya orang tua saya saja, ya paling mentok-mentoknya kalau saya bicara itu hanya hukum karma. Ketika saya bicara tentang 4 kebenaran mulia, betul-betul blank. Ketika saya bicara tentang Paticca Samuppada, tidak paham, sulit. Baru kalau bicara tentang hukum karma, oh mereka paham. Mereka paham, tapi yang lebih dalam lagi, tidak semua
Bahkan umat Buddha yang punya kesempatan untuk mendengarkan, apalagi memahami. Nah, kalau kita sekarang punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma, itu adalah sesuatu yang merupakan keberuntungan. Kita sangat beruntung. Tidak dalam setiap kehidupan kita punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma. Sangat sulit. Tetapi ada yang lebih sulit lagi sebenarnya, adalah dullabha pabbaja. Dullabha pabbaja artinya mempraktikkan kehidupan pabbajita itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh. Tetapi saya akan mengatakan bahwasanya tidak hanya pabbajita, bahkan bisa punya kesempatan mempraktikkan Dhamma. Memahami, oke. Tetapi lebih sulit lagi adalah punya kesempatan untuk mempraktikkan Dhamma, itu jauh lebih sulit lagi untuk bisa diperoleh. Dan apalagi tadi saya juga menyampaikan, yaitu dullabha khanna sampati. Artinya adalah bahwa karena itu adalah waktu. Memperoleh waktu dalam hal ini adalah khanna sampati mengacu kepada bahwa kita terlahir sebagai manusia yang waktunya sangat singkat. Waktu kita sangat singkat. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh. Jadi punya kesempatan bahkan sebagai manusia yang waktunya sangat singkat, itu sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Dan karena itulah maka bisa punya kesempatan untuk mempraktikkan Dhamma dengan waktu yang sangat terbatas itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh. Nah sekarang, kalau kita sudah terlahir sebagai manusia, kita terlahir di mana Buddha itu sudah muncul, kita masih bisa mendengarkan kualitas beliau, dan kita punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, dan kita punya kesempatan walaupun dengan waktu yang sangat singkat ini kita bisa mempraktikkan Dhamma. Bukankah kita merupakan manusia-manusia yang beruntung? Oleh karena itu di depan saya mengatakan sebenarnya kita umat Buddha itu adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi tentu ketika semua hal ini diperoleh. Nah sekarang ingin saya sampaikan adalah agar kita menjadi manusia yang betul-betul beruntung, yang pertama adalah memahami ajaran penting Sang Buddha. Itu yang pertama, memahami ajaran yang prinsipil, ajaran yang utama yang diberikan, yang ditemukan dan diajarkan oleh Sang Buddha. Apa itu ajaran yang utama? Tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. The Four Noble Truth adalah ajaran yang setiap umat Buddha itu harus memahami. Dan tidak boleh tidak, minimal adalah memahami secara teori. Ada 2 hal ketika berbicara tentang ajaran Sang Buddha yang prinsipil ini, 4 kebenaran mulia. Pemahaman secara teori, dan yang kedua adalah penetrasi atau penembusan. Yang mana 2 hal ini harus dimiliki. Karena tanpa memiliki 2 hal ini ya memang itu masih, kalau kita hanya memiliki misalnya yang pertama saja, hanya sekedar memahami saja, belum menembus, itu kita belum cukup. Belum cukup. Kita belum dikatakan sebagai orang yang terbebaskan, walaupun dalam tahap pertama, seorang Sotapanna. Maka harus apa? Harus memahami dan harus menembus. Sehingga Sang Buddha pernah menyampaikan, tadi pagi juga saya singgung, menyampaikan bahwasanya catunang bikawe sacanang ananu Buddha apa di Veda 3 madang ewamidang 3 madanang sang sarintang sandawitang maman jewak tumakanca.
Disebabkan karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran, mengacu kepada 4 kebenaran mulia, maka saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana di alam tumimbal lahir. Nah, seseorang untuk bisa terbebas dari alam tumimbal lahir, terbebas dari penderitaan, tidak ada jalan lain kecuali adalah memahami dan menembus 4 kebenaran mulia. Tidak ada jalan lain. Nah, kalau berbicara memahami, mungkin banyak umat Buddha yang sudah paham tentang ajaran yang prinsipil ini. Tapi kalau menembus masih dipertanyakan. Nanti bedanya. Karena begini, ketika berbicara, ini kan zaman sekarang terkadang kita mendengar ada klaim-klaim seseorang telah mencapai kesucian. Ya, misalnya kesucian Sotapanna. Dengan logika yang berjalan. Karena kalau saya bertanya kepada Anda sekalian, barangkali sudah Sotapanna semua. Seorang Sotapanna itu telah menghancurkan 3 belenggu. Pernah dengar ya? Yaitu belenggu keraguan-raguan, wicikicca. Belenggu silabata paramasa, kelekatan terhadap upacara ritual. Sebenarnya aturan-aturan tertentu itu juga ketika ada kemelekatan di sana, itu juga bagian dari belenggu. Maka silabata dari kata sila dan wata. Sila, kemoralan, aturan-aturan tertentu. Dan juga belenggu sakayadidi, pandangan bahwa ada diri, ada self. 3 ini. Kalau saya bertanya kepada Anda sekalian, apakah Anda masih punya pandangan bahwa ada diri, ada self? Masih punya pandangan tidak? Hah? Jujur saja. Masa sih? Anda sudah belajar banyak ajaran Buddha, masih punya pandangan bahwa ada diri. Rasanya tidak kan? Ya kan? Pokoknya rasanya tidak kan? Rasanya nggak ada. Saya udah yakin sekali memang dari analisa, dari meditasi, memang ya manusia itu hanya tersusun dari 5 gugusan. Nggak ada diri di sana, tidak ada self. Kan begitu kan? Maka pandangan tentang ada diri, rasa-rasanya kok sudah lenyap ya? Wah, berarti belenggu sama diri sudah lenyap dong. Oh, ini banyak umat Buddha begitu, banyak sekali. Dan kalau ditanya apakah Anda punya kemelekatan terhadap ritual dan upacara sebagai jalan yang membawa kepada kebebasan, jelas tidak kan? Apalagi orang Singapura yang tidak begitu concern dengan ritual kan? Oh, jelas tidak. Oh, berarti sudah hancur dong. Kan begitu kan? Coba. Dan kalau ditanya, apakah Anda punya keraguan-raguan terhadap Sang Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha? Tidak kan? Anda datang ke sini karena apa? Keyakinan terhadap Triple Gems. Dan rasanya tidak ada keraguan kan? Tidak ada. Oh, berarti wicikicca sudah lenyap dong. 3 belenggu sudah lenyap. Sotapanna. Wah, enak sekali ya. Dan padahal itu baru anubuddha. Itu baru pemahaman. Belum padiveda. Nah, padiveda itu adalah penembusan. Ketika seseorang mencapai magga dan pala.
Di mana di momen maga betul-betul seseorang itu memang mencapai nibbana, kepadaman. Nah, sehingga momen tersebut itulah ketika yang dicapai adalah sotapati maga, 3 belenggu betul-betul hancur. Kemudian masuk ke dalam sotapati pala. Itu namanya penembusan. Tetapi anubbodha ini penting sekali juga. Sebelum kita menembus harus memahami terlebih dahulu. Nah, inilah yang kita harus paham apa itu 4 kebenaran mulia sebelum kita membawa batin kita, praktik kita sesuai dengan apa yang disampaikan Sang Buddha berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Nah, apa itu 4 kebenaran mulia? Kita semua sudah tahu. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang penderitaan, dukkha. Kebenaran mulia tentang sebab penderitaan. Kebenaran mulia tentang padamnya penderitaan. Dan kebenaran mulia tentang jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan, yang juga disebut sebagai jalan mulia berunsur 8. Nah, sekarang apa yang mesti kita pahami berkenaan dengan dukkha, dengan penderitaan? Ini disampaikan dalam sebuah buku, yaitu Visuddhimagga, yang ditulis oleh seorang Bante pada abad ke-5, Acarya Buddhaghosa, Bante Buddhaghosa. Beliau menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan dukkha itu berangkat dari 2 kata. Yang pertama adalah du, yang kedua adalah kang. Du itu artinya buruk, seperti istilah dusila kalau dalam bahasa Pali, orang yang punya kemoralan yang buruk. Kalau dalam bahasa Indonesia ada dursila, pernah dengar ya? Dursila. Nah, durhaka juga sama, durhaka. Haka itu sebenarnya orang yang membawa. Jadi durhaka itu yang membawa sesuatu yang buruk, itu durhaka. Atau durjana, pernah dengar? Durjana, pernah ya? Adalah manusia yang buruk. Dari jana itu adalah manusia dalam bahasa Bali. Nah, du itu buruk, durjana. Kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi durjana. Nah, kata du ini adalah buruk. Dalam konteks di mana kenapa dikatakan sebagai buruk adalah karena yang namanya alam kehidupan ini memberikan banyak sekali bahaya. Artinya selama kita masih berada di alam tumimba lahir, apakah kita terlahir sebagai manusia, apalagi sebagai makhluk yang tidak beruntung di alam-alam rendah, dan bahkan kalaupun seandainya terlahir di alam-alam yang lebih tinggi, di sana pun juga masih akan banyak bahaya yang harus kita hadapi. Dalam alam tumbuh lahir ini, kita sebagai manusia, sebagai contoh, kita tidak akan bisa lepas dari 8 kondisi dunia. Tidak selamanya kita untung. Tidak selamanya kita dipuji. Tidak selamanya kita mendapatkan nama baik. Tidak selamanya kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kerugian juga datang pada kita. Nama buruk juga bisa datang pada kita. Apalagi celaan, kata-kata tidak enak juga pasti datang pada kita. Jangankan kita, bahkan Sang Buddha sendiri, seorang manusia yang unggul, yang dikatakan sebagai orang yang sempurna di dalam pengetahuan dan tindak tanduk, Wijacarana Sampano, pun juga masih mendapatkan celaan. Pernah ya Sang Buddha difitnah menghamili seseorang? Pernah dengar ya? Oleh siapa? Oleh Cinca kan? Itu Sang Buddha masih mendapatkan fitnah demikian.
Maka kalau kita kemudian mendapatkan kata-kata kasar, mendapatkan fitnah celaan dari orang lain, itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Sang Buddha yang sudah sempurna tindak tanduknya, tidak ada celah sama sekali, pengetahuan beliau sudah sempurna, pun juga masih difitnah. Saya masih mending, saya belum pernah difitnah mengambil orang. Ya kan? Coba, sama-sama berjubah kan? Tapi tidak pernah difitnah demikian. Sang Buddha masih difitnah, coba. Dan tetapi itulah bahwasanya kita hidup sebagai manusia pasti akan menghadapi 8 kondisi dunia. Tidak semua dalam hidup kita itu selalu mendapatkan yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu juga sering datang pada kita. Bahkan kalau kita boleh mengatakan, ya itulah kehidupan yang ada adalah suka dan duka hampir tiap saat, hampir tiap momen. Adalah suka dan tidak suka, duka dan suka. Apa yang kita anggap sebagai suka pun juga pada akhirnya membawa kepada duka. Contohnya apa? Ketika Anda duduk, nyaman atau tidak nyaman? Gimana? Pertama, nyaman kan? Jadi dari dalam perjalanan jauh, kemudian punya kesempatan untuk bisa duduk. Nyaman kan? Tapi apakah kemudian itu akan nyaman terus? Tidak. Setelah beberapa saat, sakit juga muncul, pegal juga muncul. Tidak nyaman, akhirnya berdiri. Nyaman tidak? Nyaman kan? Tapi apakah kemudian setelah berdiri terus, apalagi sampai 1 jam, akan terus merasa nyaman? Tidak juga. Berubah lagi. Kemudian kembali duduk. Nyaman sebentar, kemudian penderitaan lagi-lagi muncul. Fisik ini terus membawa duka, memberikan penderitaan. Ini baru fisik, belum lagi nanti ada perasaan. Itu juga membawa kepada penderitaan. Persepsi, bentukan-bentukan pikiran, kesadaran. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan berkenaan dengan fisik kita. Fisik kita ini diibaratkan seperti 4 ekor ular berbisa. Jadi seumpama ada seseorang yang punya pet, punya binatang piaraan, bukan kucing, bukan anjing, tetapi adalah 4 ekor ular berbisa. Dipiara dengan baik, dirawat dengan baik, dimandikan, diberi obat ketika sakit, diberikan istirahat, diberikan tempat yang nyaman. Akan tetapi yang namanya ular berbisa, ketika suatu saat salah satu dari mereka marah, mereka tidak peduli terhadap bahkan orang yang merawatnya, akan mematuk, mencoba untuk mematuk dan memberikan sakit bahkan kematian. Dan 4 ekor ular berbisa ini adalah simbol dari jasmani kita. Persis sama. Kita memelihara jasmani kita, merawat jasmani kita, memberikan nutrisi makanan terhadap jasmani kita, memberikan istirahat. Tetapi ketika suatu saat salah satu 4 unsur jasmani kita memberikan masalah, apa yang terjadi? Sakit dan bahkan kematian bisa terjadi. Nah, 4 ekor ular berbisa adalah 4 unsur jasmani kita. Unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur udara. Unsur tanah adalah yang padat pada jasmani kita, daging kita, tulang kita. Ketika suatu saat mendapatkan kerusakan, kita menyeberang jalan kemudian ditabrak mobil, unsur padat kita rusak, apa yang terjadi? Sakit bahkan kematian. Unsur air kita, ketika kemudian misalnya darah kita terkontaminasi dengan gula berlebihan, diabetes, terkontaminasi dengan lemak berlebihan, kolesterol, memberikan sakit bahkan kematian. Itulah ular berbisa. Padahal sudah kita rawat. Ketika kemudian unsur api kita, yaitu temperatur jasmani kita, itu terlalu dingin,
Misalnya kalau nggak percaya, masuk aja ke freezer. Terlalu dingin, memberikan sakit bahkan kematian. Terlalu panas, juga memberikan sakit dan bahkan kematian. Dan ini jasmani kita. Tidak hanya temperatur kita, unsur api kita, unsur udara kita juga sama, nafas kita. Selama ini kita bisa hidup bertahan sejak kita lahir sampai sekarang bertahan karena apa? Nafas kita masih normal. Tapi ketika suatu saat nafas kita sudah tidak normal lagi, ya sudah, akhir dari kehidupan kita di alam sekarang. Dan itulah jasmani kita. Belum lagi adalah perasaan kita dan gugusan-gugusan lainnya. Maka Sang Buddha juga menyampaikan bahwa sesungguhnya 5 gugusan yang kita miliki ini itu diibaratkan seperti 5 perampok. 5 perampok, yang mana 5 perampok ini mengejar kita, dan kalau kita ditemukan, kita dibunuh. Kenapa dikatakan sebagai 5 perampok? Karena 5 gugusan ini akan memberikan masalah secara bersama-sama, secara umum. Artinya apa? Ketika fisik kita mengalami sakit, perasaan kita juga ikut sakit. Persepsi kita juga ikut sakit. Tahu kan persepsi? Perception. Kalau di dalam bahasa Pali adalah sanya. Persepsi itu sebenarnya dalam hal ini, atau sanya dalam hal ini, itu lebih kepada pengenalan. Apa yang dikenali. Melalui apa? Melalui tanda, melalui sign, melalui nimita, melalui gambar. Contohnya apa? Coba Anda memejamkan mata, terus mendengarkan suara yang ada di luar. Ada enggak gambar di sana? Ada enggak? Gambar apa? Hah? Nah, mobil kan? Ketika ada suara ngong-ngong-ngong itu kan langsung ada gambar mobil. Betul ya? Itulah sanya. Ketika kita diam, kemudian membayangkan hutan, ada enggak gambar? Ada kan? Gambar hijau, karena ada pohon. Kemudian gambar mungkin belang-belang karena melihat macan, begitu kan? Nah, gambar yang seperti itu adalah sanya. Dan bahkan apa yang kita lihat ini melalui mata, gambar yang kita lihat ini, itu juga sanya. Artinya ketika fisik kita sakit, perasaan kita juga tidak nyaman, maka gambaran-gambaran yang muncul itu juga tidak menyenangkan. Belum lagi bentuk-bentuk pikiran yang muncul, wah di sana ada ketidaksukaan, ada kebencian, ada kemarahan, itu akan muncul. Sakit semua. Dan vinyana atau kesadaran itu akan mengikuti. Kalau itu tergantung pada isinya. Kalau vinyana kan ibaratnya gelas kosong kan, tergantung isinya apa. Kalau kemudian isinya air putih, ya segelas air putih. Kalau isinya kopi, ya segelas kopi. Isinya teh, segelas teh, kan begitu. Maka vinyana akan muncul tergantung pada apa yang mengisinya, yaitu batin dan juga cetasika. Maksudnya jasmani dan juga cetasikanya, yaitu sanya, widana, dan sangkaranya. Maka ketika satu bermasalah, lainnya juga ikut bermasalah. Ketika perasaan juga tidak nyaman, fisik juga tidak nyaman. Gambaran batin yang muncul juga sesuatu yang tidak nyaman. Bentuk pikiran yang muncul juga tidak nyaman. Dan kesadaran mengikuti. Demikian pula ketika muncul persepsi yang tidak nyaman, yang tidak baik, itu juga akan memengaruhi yang lainnya juga. Jasmani kita terpengaruhi, perasaan kita terpengaruhi, kemudian kesadaran kita, bentuk-bentuk pikiran juga terpengaruhi. Maka 5 gugusan ini yang selama ini kita anggap sebagai milik, sebagai aku, sebagai diri, sebagai yang paling dihargai, yang harus dipertahankan, ternyata itu tidak ubahnya seperti perampok yang kapan saja memberikan masalah bagi kita.
sebenarnya kalau kita punya masalah dan kita terus menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam terhadap orang lain, itu salah. Karena betul-betul yang memberikan masalah pada kita ya kita sendiri, 5 gugusan kita. Dan itu akan terus terjadi selama kita bertumimbal lahir. Dan itulah bahayanya. Bahkan ketika nanti mungkin terlahir di alam yang lebih tinggi dari manusia, alam surga atau alam Brahma, juga bisa. Di sana walaupun ada kebahagiaan secara umum, secara duniawi, tetapi sifatnya juga tidak kekal. Karena ketidakkekalan, maka Sang Buddha sampaikan itu juga bagian dari duka penderitaan. Maka ada sebuah cerita, ada sekelompok, ada seorang dewa yang ia memiliki 1000 bidadari. Jadi kalau sebagai Buddhis enak loh. Kalau terlahir sebagai dewa, yang mengelilingi bukan puluhan bidadari, ribuan bidadari. Nah, ini ceritanya ada seorang dewa terlahir di alam Tawatingsa dan dikelilingi oleh 1000 bidadari. Suatu saat mereka ini sedang pergi ke taman kedewaan untuk bercengkrama, untuk happy di sana. Tapi tiba-tiba 500 bidadarinya itu tiba-tiba meninggal. Dan ketika meninggal, bukan terlahir di alam manusia, terlahir di alam neraka. 500 bidadarinya. Bayangkan, dari alam yang begitu memberikan kebahagiaan, tiba-tiba meninggal terlahir di alam neraka. Itu bisa terjadi. Nah, tetapi untungnya yang sisanya ini, yaitu seorang dewa dan juga 500 bidadarinya, mereka untungnya pada waktu itu memang ada Sang Buddha. Mereka khawatir sekali karena mereka juga tahu ada kemungkinan bahwasanya mereka pun juga bisa terlahir di alam neraka. Maka kemudian mereka mendatangi Sang Buddha, meminta wejangan dari Sang Buddha. Untung mereka mencapai kesucian Sotapanna, dan sudah tidak mungkin yang telah terbebas dari 3 belenggu akan terlahir di alam yang rendah, di alam apaya. Tidak mungkin. Nah, itu untung bagi mereka. Nah, bahwasanya kenapa dikatakan sebagai duka, sekali lagi karena banyak bahaya yang secara umum sesungguhnya apapun yang sifatnya berkondisi itu sesungguhnya adalah bahaya, memberikan bahaya. Dan lebih dari itu adalah apa yang disampaikan oleh Bhante Buddhakosa, kata dukkha itu juga dari kata kang. Kang itu adalah kosong. Yang dimaksud kosong di sini adalah tidak ada satupun fenomena yang bisa berdiri sendiri. Semua fenomena muncul karena sebab-sebab yang lain, karena kondisi-kondisi yang lain. Dan yang menjadi lebih penting di sini adalah ketika melihat bahwa tidak ada satupun fenomena yang bisa berdiri sendiri, maka sesungguhnya tidak ada satupun fenomena yang bisa kita jadikan sebagai sandaran, yang bisa kita jadikan sebagai perlindungan. Tidak ada. Apapun yang sifatnya berkondisi, yang muncul karena sebab, dan setiap sebab itu juga bisa lenyap, maka kemunculan dari sesuatu, apapun itu, apapun bentuknya, tidak ada satupun fenomena yang bisa kita jadikan sebagai sandaran. Bahkan diri kita, yang kita anggap sebagai milik kita. Kita sudah melihat jasmani kita, kita tidak bisa menjadikan jasmani sebagai sandaran atau perlindungan bagi kita. Perasaan kita juga terus mengalami perubahan. Tidak ada satupun jenis perasaan yang betul-betul bisa menjadi sandaran bagi kita. Kita melihat yang namanya persepsi, gambaran-gambaran batin yang muncul dari 6 indera kita. Tidak ada satupun dari gambaran batin, dari persepsi yang bisa kita jadikan sebagai sandaran, sebagai pelindungan. Bentuk-bentuk pikiran kita yang selalu muncul dan lenyap,
Tidak ada satupun yang betul-betul stabil, yang betul-betul permanen. Maka tidak ada satupun dari bentuk pikiran yang ada yang bisa dijadikan sebagai sandaran atau pelindungan. Dan apalagi kesadaran yang juga muncul karena sebab. Maka melihat bahwa tidak ada satupun yang ada di alam semesta sebagai sesuatu yang kekal, yang permanen, yang stabil, yang itu adalah kosong pada akhirnya, maka seseorang memahami bahwasanya tidak ada satupun fenomena yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan itu adalah bahaya. Itu adalah duka. Maka segala sesuatu yang berkondisi pada akhirnya adalah penderitaan. Sabe sangkara duka. Segala sesuatu yang berkondisi adalah penderitaan. Selain memberikan banyak bahaya, juga tidak ada satupun fenomena yang bisa dijadikan sebagai sandaran, sebagai pelindungan. Maka kemudian seseorang ketika memperhatikan ajaran Buddha, tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita bisa terbebas dari duka ini. Bagaimana kita bisa terbebas dari alam tumimbal lahir. Nah, untuk bisa terbebas dari alam tumimbal lahir, maka harus melenyapkan sebabnya. Apa sebab yang menjadikan kita terus terseret, terperangkap di alam tumimbal lahir? Kalau di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta disampaikan tidak lain adalah tanha. Ya yang tanha punubhavika nanti raga sagata tatra binandini. Disebabkan karena tanha, craving, yang berasosiasi dengan nanti dan raga, kesenangan dan nafsu ragawi, untuk mencari kenikmatan kesana kemari, tatra binandini. Yang mana tanha di sini termanifestasi ke dalam 3 jenis tanha: craving atau ketagihan atau nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, nafsu keinginan untuk terus bertahan, untuk terus menjadi, nafsu keinginan untuk tidak menjadi. Itu yang terus membawa kita dilahirkan mengembara di alam tumimbal lahir, nafsu keinginan. Tapi harus diingat, nafsu keinginan itu bukan satu-satunya. Karena dalam agama Buddha tidak ada yang namanya klausa brima atau penyebab tunggal, tidak ada. Bahkan tanha pun juga muncul dari yang lainnya. Kalau kita melihat dalam Padijja Samuppada, 12 faktor yang kemunculannya bersebab tanha muncul karena apa? Karena vedana. Vedana muncul karena apa? Karena pasa. Pasa muncul karena apa? Salayatana. Salayatana muncul karena apa? Nama rupa. Nama rupa karena vinyana. Vinyana karena sangkara. Sangkara karena avijja. Artinya semua kotoran batin sesungguhnya adalah sebab mengapa seseorang terus mengalami kelahiran. Dari kotoran batin ini, maka muncul seseorang akan terus melakukan berbagai macam perbuatan. Avijja, pacaya sangkara. Karena ketidaktahuan, tidak tahu 4 kebenaran mulia, salah satunya tidak tahu bahwa tanha adalah sebab penderitaan, tidak tahu bahwasanya kilesa adalah sebab penderitaan, seseorang terus melakukan sangkara. Sangkara itu apa? Karma di sini, melakukan perbuatan. Itu di dalam Padijja Samuppada. Melakukan berbagai macam perbuatan. Kadang perbuatan yang baik, kadang perbuatan yang buruk. Apunya bisangkara, perbuatan-perbuatan yang buruk atau bukan punya, bukan kebajikan. Punya bisangkara, perbuatan-perbuatan yang bajik. Ini dari perbuatan yang membawa kepada kelahiran di alam manusia sampai alam Brahma, rupa Brahma.
Dan kadang bahkan anenja bisangkara, perbuatan-perbuatan yang membawa seseorang terlahir di alam rupa Brahma. Dan ternyata itu muncul dari mana? Awija. Muncul dari ketidaktahuan. Dan awija muncul dari mana? Kilesa. Dari kotoran batin yang semakin menebal, maka kegelapan batin juga semakin menebal. Maka yang harus dilenyapkan agar terbebas dari tumimba lahir adalah kilesa, kotoran batin. Dalam kitab ulasan disampaikan begini: karena adanya kilesa wata, wata itu adalah perputaran, round. Karena adanya perputaran kilesa, kotoran batin, maka muncul kama wata, perputaran karma, perbuatan. Dan karena ada kama wata, perputaran karma, maka muncul vipaka wata, perputaran buah. Dan karena ada buah dari perbuatan, dari karma, maka muncul sangsara wata, perputaran di alam tumimbal lahir. Maka alam tumimbal lahir muncul karena vipaka, buah. Buah muncul dari karma, perbuatan. Karma muncul dari kilesa, kotoran batin. Maka seseorang untuk bisa terbebaskan dari tumimba lahir, seseorang harus terbebaskan dari vipaka. Untuk bisa bebas dari vipaka, seseorang harus bebas dari karma. Tapi untuk bebas dari karma, seseorang harus bebas dari kilesa. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Karena selama ini kebanyakan umat Buddha kan berhenti pada karma kan? Banyak berbuat kebajikan. Oke, itu bagus sekali. Tapi tidak berhenti di sana. Karena ternyata kebajikan pun juga membawa kepada kelahiran. Dan kelahiran adalah penderitaan. Maka Sang Buddha dan juga para arahanta, perbuatan mereka sudah tidak disebut lagi sebagai karma, tetapi adalah kiriya. Kenapa? Mereka masih makan, masih minum, masih berkhotbah, masih melakukan berbagai macam hal melalui ucapan dan perbuatan, bahkan pikiran, tetapi sudah tidak disertai oleh kilesa. Maka perbuatan mereka tidak memberikan buah. Karena tidak memberikan buah, maka tidak membawa kepada kelahiran. Sementara selama ada kilesa, perbuatan-perbuatan yang muncul berdasarkan atau berbasis pada kilesa itu akan memberikan buah. Dan buahnya tidak hanya berhenti pada kehidupan sekarang, tetapi berlanjut dalam kehidupan mendatang. Ada kelahiran kembali. Maka yang terpenting di sini adalah bagaimana kita berusaha untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kilesa, kotoran batin yang menjadi penyebab mengapa kita terus mengalami duka, mengalami penderitaan. Dan secara simpel, kilesa ini tidak lain adalah keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan atau ketidaktahuan, loba, dosa, dan moha. Dan itu yang harus kita upayakan untuk dilenyapkan. Maka dengan mengupayakan untuk melenyapkan loba, dosa, moha ini, kebenaran mulia yang ketiga inilah yang kemudian suatu saat akan bisa dicapai. Setidaknya, kalaupun tidak secara total diperoleh, tetapi secara bertahap. Maka dalam tahapan pelenyapan kotoran batin kan ada yang melenyapkan 3 belenggu terlebih dahulu, mencapai kesucian Sotapanna. Sudah mending, karena dengan pencapaian Sotapanna, yang mungkin Anda sekalian sudah mencapai ya. Tadi ketika ditanya, setidaknya tidak akan terlahir di alam rendah, di alam apaya. Dan bagi mereka kemudian yang memperhatikan praktik yang diajarkan Sang Buddha, kemudian bisa melenyapkan 3
3 belenggu dan juga melemahkan 2 belenggu lainnya. Yaitu belenggu apa? Kamaraga dan juga patiga. Itu belenggu di mana ada nafsu ragawi untuk menikmati kesenangan indrawi dan juga kebencian itu sudah mulai berkurang, mulai lebih lemah. Dan dikatakan orang demikian, ia dikatakan sebagai seorang saka dagami. Tapi kemudian masih ada 5 belenggu lainnya yang juga harus dilenyapkan. Dan 2 belenggu ini pun juga yang dilemahkan juga harus dilenyapkan. Dan ketika 5 belenggu yang pertama ini dilenyapkan, ia dikatakan sebagai seorang anagami yang sudah tidak akan kembali lagi. Artinya meninggal dunia, terlahir di alam disebut sudawasa, di sana mencapai kesucian arahanta. Tapi belum final. Untuk final maka harus melenyapkan seluruh belenggu, seluruh kotoran batin. Tidak hanya 5 belenggu pertama, tetapi belenggu namanya ruparaga, aruparaga, udaca, mana, dan avija. Itu harus dilenyapkan. Jadi kesombongan atau disebut sebagai mana itu adalah sebenarnya pembandingan. Walaupun sering diterjemahkan sebagai conceit atau kesombongan, tetapi lebih mengacu kepada pembandingan. Mengapa? Karena di dalam mana ini seseorang ini membanding-bandingkan. Apakah saya lebih tinggi dari orang lain, yang itu adalah kesombongan, ataukah saya merasa lebih rendah dari yang lain, itu adalah rendah diri, atau bahkan pembandingan saya sama sejajar dengan yang lain, itu mana? Dan selama ada pembandingan demikian, itu adalah kotoran batin. Kalau kemarin ditanya mengenai apa kotoran batin yang halus, kan ada 3 kan? Ada kotoran yang batin yang kasar, menengah, dan halus. Mana pembandingan juga salah satu kotoran batin yang halus. Membanding-bandingkan. Pembandingan, bahkan membandingkan kita sebagai sederajat sama dengan yang lain, itu juga bagian dari kotoran batin. Di situ masih ada self notion. Nah, seorang anagami sudah bebas dari kamaraga, keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, tetapi masih belum terbebas dari keinginan untuk bisa terlahir di alam rupa dan arupa Brahma. Masih ada keinginan. Itulah kenapa kemudian mereka meninggal terlahir di alam rupa Brahma, alam sudawasa. Dan avijja juga belum lenyap secara total. Hanya seorang arahanta betul-betul sudah melenyapkan secara total avijja, mana, udaca, rupa-rupa raga sudah dihancurkan dan mereka tidak dilahirkan lagi. Nah, artinya kepadaman dari kotoran batin itu juga bisa dicapai secara gradual, secara bertahap. Nah, sekarang apa yang menjadi jalan agar kemudian bisa terbebaskan? Yang mana ini adalah kebenaran mulia yang keempat, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan yang membawa kepada hancurnya kilesa, termasuk adalah jalan yang membawa kepada hancurnya karma. Tadi kan dikatakan, oh karma ternyata muncul dari kilesa. Juga ini membawa kepada hancurnya karma. Maka ketika dikatakan oleh Sang Buddha, ada perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan, ada perbuatan yang membawa kepada penderitaan, ada perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan dan penderitaan. Tetapi juga ada perbuatan yang membawa kepada hancurnya perbuatan. Kamang kamakayang sangwatati. Kamang perbuatan, sangwatati mengarah kamakayang hancurnya perbuatan. Ada perbuatan yang mengarah kepada hancurnya perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang didasari oleh jalan mulia berunsur 8.
Maka mempraktikkan jalan mulia 78 adalah cara untuk bisa terbebaskan dari kilesa, yang kemudian bisa terbebaskan dari karma, dari perbuatan. Yang mana di sini ada pandangan benar, yang tidak lain adalah pandangan benar mengenai 4 kebenaran mulia itu sendiri. Maka secara teoritis ini juga penting sekali untuk memahami 4 kebenaran mulia. Kemudian ada pikiran benar, yang dikatakan kalau seseorang punya pandangan benar, maka cara berpikir dia juga cenderung menjadi benar. Ketika orang punya samadhi, maka sama sangkapa itu akan muncul. Dan ketika orang punya pandangan benar, punya cara berpikir benar, maka ucapan dia pun juga menjadi benar. Perbuatan dia pun juga menjadi benar. Kalau seseorang berucap dan berbuat benar, maka cara hidup dia pun pasti menjadi benar. Betul tidak? Karena penghidupan benar itu kan yang terlihat. Dan yang terlihat ini adalah ucapan dan perbuatan jasmani. Kalau ucapannya sudah benar, perbuatan jasmaninya sudah benar, maka penghidupannya juga pasti menjadi benar. Tidak mungkin orang yang ucapannya selalu dijaga, perbuatannya selalu dijaga, kemudian dia misalnya nih berbisnis dengan cara membunuh makhluk lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian dia berbisnis dengan cara menipu orang lain. Tidak mungkin. Karena menipu adalah ucapan yang tidak benar. Membunuh adalah perbuatan yang tidak benar. Kalau ucapan perbuatannya benar, maka penghidupannya juga pasti menjadi benar. Dan kalau semua ini menjadi benar, maka dia akan memiliki daya upaya yang benar. Jadi upaya-upaya yang dia lakukan adalah upaya-upaya yang benar, yang baik-baik itu dikembangkan, dimunculkan dan dikembangkan, yang buruk-buruk itu dilenyapkan dan dicegah untuk tidak muncul. Pasti demikian. Kalau dalam setiap momennya, setiap waktunya orang demikian berdaya upaya seperti ini, orang seperti itu adalah orang yang hidup berperhatian. Ia adalah orang yang waspada, orang yang menjaga perhatiannya. Ia adalah orang yang hati-hati. Dan itulah samasati, perhatian yang benar. Nah, kalau 7 hal ini dilakukan dan kemudian batinnya menjadi tenang, batinnya menjadi kokoh, batinnya menjadi terkonsentrasi, itulah yang disebut sebagai samadhi. Maka 8 faktor dalam sang jalan ini sebenarnya merupakan satu jalan. Maka jalan, tetapi unsurnya ada 8. Jalan berunsur 8, satu jalan, tidak bisa dipisahkan. Maka harus punya pandangan yang benar. Maka kalau tadi pagi saya katakan bahwasanya dalam jalan mulia 78 ini setidaknya 3 faktor itu tidak bisa dipisahkan. Dalam proses pengembangan batin, 3 faktor tidak bisa dipisahkan. Itu apa? Pandangan benar, daya upaya benar, dan perhatian benar. Enggak bisa dipisahkan. Artinya seperti apa? Ketika orang hidup berperhatian, maka dia akan mampu mendeteksi apapun yang sedang terjadi. Ketika dia mendeteksi yang sedang terjadi dan dia punya kebijaksanaan, maka dia tahu, oh ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini merugikan. Ini patut dikembangkan, ini harus ditinggalkan. Dia akan punya kemampuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena mindfulness, maka dia tahu apa yang sedang terjadi. Karena kebijaksanaan, dia tahu ini baik, ini buruk. Tetapi tidak cukup. Walaupun tahu ini baik, ini buruk, kalau tidak ada usaha, ya sama saja kan. Harus ada daya upaya yang benar, mengupayakan yang baik-baik untuk berkembang, yang buruk-buruk untuk dilenyapkan. Maka 3 ini tidak bisa dipisahkan. Orang tahu, oh ini adalah ucapan yang benar, ini ucapan yang tidak benar. Ini adalah pengetahuan, demikian adalah pandangan benar.
Kemudian ketika dia punya kewaspadaan sehingga dia tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang diucapkan, itu karena ada perhatian benar. Dan kalau kemudian dia mengupayakan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, tapi senantiasa mengucapkan kata-kata yang benar, itu adalah daya upaya yang benar. Maka tiga ini tidak bisa dipisahkan. Ketika berusaha untuk mengucapkan yang benar, berbuat yang benar, berpenghidupan yang benar, maka yang namanya pandangan benar, daya upaya benar, perhatian benar tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau ini dilakukan, maka niscaya pikiran kita akan semakin berkembang dan membawa kita untuk semakin dekat dengan kebebasan. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya setidaknya kita memahami terlebih dahulu 4 kebenaran mulia, yang tentu setelah dipahami kita mengupayakan dalam kehidupan kita mengimplementasikan sesuai dengan apa yang harus dipraktikkan berkenaan dengan pemahaman 4 kebenaran mulia. Setidaknya adalah di sini kita berusaha mempraktikkan jalan mulia berunjuk 8. Mempraktikkan demikian, maka kita akan semakin paham apa itu penderitaan. Kita akan semakin tahu sebab penderitaan yang harus ditinggalkan. Dan suatu saat kita akan membawa diri kita untuk bisa terbebaskan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai manusia, tidak hanya sekedar sebagai manusia, tetapi menjadi manusia yang beruntung. Terima kasih.